Shalom, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita baru saja melewati Hari Raya Paskah, peringatan kemenangan Yesus Kristus mengalahkan maut. Hari ini kembali kita diajak merenungkan penderitaan Kristus dalam kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 21 hingga ayat yang ke-25. Mari kita baca bersama-sama demikian firman Tuhan. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwa. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, kalau saya bertanya pada semua orang, siapakah yang tidak pernah menderita? Saya pastikan semua akan menjawab, pernah menderita. Apalagi dalam situasi COVID-19 ini. Semua orang menderita dengan berbagai alasan. Ada yang menderita karena sulit mendapat penghasilan. Ada yang menderita karena sakit. Ada yang menderita karena di PHK. Dan berbagai derita lainnya. Dalam keadaan seperti ini, mampukah kita berkata, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagi, supaya kamu mengikuti jejaknya. Di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 21. Kita dipanggil untuk menderita. Kalau menderita itu adalah sebuah panggilan hidup, kita harus meyakini bahwa dalam panggilan itu terkandung upah dari penderitaan itu, yaitu berkat Tuhan. Dan suatu upah bisa didapatkan bila kita telah berhasil menjalankan prosesnya. Untuk memahami panggilan dalam penderitaan, kita akan melihat dua keteladanan penderitaan Kristus dalam ayat yang telah kita baca. Yang pertama, Kristus menderita untuk menyembuhkan kita. Dalam ayat yang telah kita baca, digambarkan penderitaan Kristus yang menjadi teladan bagi kita. Petrus tentu saja tidak menganggap penderitaan kita benar-benar identik dengan penderitaan Kristus. Kristus tidak memiliki dosa sepanjang hidupnya. Sedangkan kita manusia lemah yang sering melakukan kesalahan. Penderitaan Kristus menyembuhkan kita. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Apa itu bilur-bilur? Ayat ini sering kita ucapkan bila ada saudara kita sakit. Bilur artinya bekas luka karena cambuk. Ketika Yesus menderita, dia dicambuk. Itulah yang disebut bilur-bilur. Kesembuhan seperti apa yang dijanjikan dalam penderitaan Kristus? Kesembuhan yang dalam makna rohani, yaitu terbebas dari dosa dan belenggu iblis. Kesembuhan rohani itu akan berdampak juga bagi tubuh jasmani. Seperti ketika Tuhan Yesus melakukan mujizat kesembuhan, Dia selalu mengatakan, dosamu telah diampuni. Sakit itu mungkin bukan sakit jasmani saja. Jasmaninya sehat, bisa saja rohaninya sakit. Bisa juga kedua-duanya. Kesembuhan itu harus terjadi secara menyeluruh. Bukan hanya jasmani, tetapi juga rohani.
Akhir-akhir ini saya banyak mendengar cerita teman-teman yang dikarantina. Ada yang tidak merasa sakit, tetapi ditelusuri jejak perjalanan lalu dikarantina. Ada yang tidak sakit, tetapi menularkan virus itu pada istri yang ada di rumah. Lalu seluruh keluarganya dikarantina. Dan dia tetap berkata, saya tidak sakit, kenapa dikarantina? Di masa COVID ini cuma ada dua pilihan, menularkan atau ditularkan. Karena itulah pemerintah menganjurkan bekerja dari rumah, sekolah dari rumah, bahkan beribadah di rumah saja. Mungkin kita tidak sakit, tetapi ada potensi membawa virus itu ke orang lain. Sebab itu kita harus di rumah saja. Sebesar apapun penderitaan kita, bisa disembuhkannya. Kita selalu berdoa supaya oleh bilur-bilurnya semua yang sakit karena terpapar COVID ini menjadi sembuh. Kita patut bersukacita sebab sudah banyak yang sembuh. Semua yang terdampak kita doakan. Meskipun tubuhnya tidak sakit, tetapi secara psikologis juga mengalami sakit. Supaya semua sembuh. Bilur-bilur Yesus akan memulihkan semua itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Yang kedua, penderitaan Yesus Kristus mencari yang sesat. Pernahkah kita mencari alamat seseorang lalu tersesat? Bagaimana rasanya? Pasti bingung dan putus asa. Apalagi kalau tidak ada nomor HP yang bisa dihubungi. Begitulah keadaan orang yang tersesat. Sebelum mengenal Kristus, kita juga tersesat. Bahkan kita tak tahu jalan yang benar. Kita tidak tahu cara hidup yang benar sesuai firman Tuhan. Penderitaan Kristus merupakan penetapan Allah. Yang ditekankan bukan hanya penderitaan Kristus, tetapi kemenangannya atas penderitaan tersebut. Kemenangannya itu akan mencari orang yang sesat. Dia mencari kita, lalu membimbing ke jalan yang benar. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 23, dia adalah gembala yang baik, yang selalu menjaga dombanya dengan baik. Dia tidak akan membiarkan dombanya tersesat, bahkan dia akan selalu melindungi dari bahaya. Masalah dan penderitaan bagi orang percaya merupakan suatu proses pemurnian yang harus dilewatinya. Saat kita tersesat, penderitaan bisa saja terjadi karena perbuatan iblis. Karena pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Yohanes 10 ayat 10a. Penderitaan Kristus merebut kita kembali dari kuasa iblis yang selalu ingin menghancurkan hidup kita. Karena itu kita diajak untuk melawan segala tipu muslihat iblis. Lawanlah dia dengan iman yang teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. 1 Petrus 5 ayat 9. Kita bersyukur Yesus adalah gembala baik yang mengasihi domba-dombanya sedemikian rupa sehingga dia rela mempertaruhkan dan mengorbankan nyawanya sendiri. Yesus adalah gembala yang baik bagi kita yang telah mengikutinya, mendengar suaranya, memahami ajaran dan bimbingannya.
Siapapun yang menjadi pengikutnya harus menjadi contoh dan meneladani apa yang telah dikerjakannya di dalam dunia ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Yesus telah menderita untuk menyembuhkan kita dan mencari kita yang tersesat. Kita dipanggil untuk menderita bersama Dia. Karena itu, apapun yang kita alami, percayalah, Dia selalu bersama kita. Kita akan menang seperti Dia telah menang dalam menghadapi maut. Kita harus percaya bahwa Tuhan senantiasa menjaga dan memelihara umat-Nya. Dia telah menderita bagi kita. Sebab itu, janganlah lagi tersesat supaya tidak sia-sia penderitaannya bagi kita. Rahasia kemenangan Kristus ini terletak pada penyerahan diri yang total pada Allah. Karena itu, milikilah sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Sebab masalah dan penderitaan pasti akan berlalu. Karena Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Pengkhotbah 3 ayat 11a. Dia tidak akan pernah membiarkan umat gembalaannya tersesat. Gembala yang setia akan selalu membimbing kita pada jalan yang benar. Tuhan Yesus memberkati. Amin.